Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam pembelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Pertemuan kali ini kami akan menyajikan tentang pengelolaan lingkungan sekolah. Dalam pengelolaan lingkungan sekolah, sekolah yang indah, sekolah yang nyaman, dan sekolah yang asri adalah sekolah yang sangat didamba-dambakan oleh warga sekolah. Nah, untuk mendapatkan sekolah yang lingkungan sekolahnya yang sehat, maka kami sajikan pengelolaan lingkungan sekolah. Pengelolaan lingkungan sekolah, pertama kita mulai dari lingkungan hidup, lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian, dalam pengelolaan sekolah yang asri, sekolah yang sehat, sekolah yang indah, lingkungan sekolah sebaiknya adalah mengikuti program Go Green School. Dalam pengelolaan lingkungan sekolah, kita harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dan pengolahan daripada limbah yang ada di sekitar sekolah kita. Dari ketiga item inilah yang akan berkecimpung di dalam pengelolaan sekolah, dan dari ketiga item inilah yang merupakan fungsi utama sekolah itu dikatakan sekolah yang terkelola. Konsep dasar dalam pengelolaan sekolah menurut lingkungan hidup, bahwasanya manusia dan lingkungan hidupnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, mengatakan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Ini konsep yang menyatakan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan konsep yang mengatakan lingkungan hidup sebagai suatu sistem menyatakan bahwasanya lingkungan hidup itu dinyatakan sebagai suatu sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, istilahnya materi, daya atau energi, keadaan, tatanan alam, dengan makhluk hidup. Berangkat dari konsep ini, kita bisa mengatur kesetimbangan lingkungan hidup. Kalau kesetimbangan lingkungan hidup sudah tercapai, maka konsep lingkungan hidup yang nyaman, lingkungan hidup yang terkelola akan lebih mantap. Nah, untuk lebih mantapnya lingkungan hidup terkelola dengan baik, maka komponen-komponen yang harus kita perhatikan di lingkungan itu antara lain. Pertama ada komponen biotik, di mana komponen biotik itu terdiri daripada hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan, kemudian manusia sebagai faktor utama di lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan daripada makhluk-makhluk hidup. Kemudian lingkungan abiotik, lingkungan yang bukan makhluk hidup, meliputi daripada di sekitar lingkungan kita terdapat tanah, udara, dan kelembaban. Kelembaban bisa juga diartikan sebagai cuaca ataupun sistem yang berlaku di kesehariannya, ataupun iklim yang berlaku di satu tempat. Nah, dua komponen inilah yang sangat menentukan lingkungan hidup kita, mulai dari hewan, tumbuhan,
manusia termasuk biotik, makhluk yang hidup. Kemudian makhluk yang tidak hidup adalah abiotik, tanah, udara, dan kelembaban. Kesemua komponen ini sangat memegang peran penting di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk tercapainya lingkungan yang hidup nyaman, maka kita harus menerapkan di suatu lingkungan dengan pengelolaan program konsep Go Green School, atau istilah sebutnya adalah sekolah hijau. Nah, apa itu? Konsep Go Green School adalah berbuat untuk menciptakan kualitas lingkungan sekolah yang kondusif, ekologis, lestari secara nyata dan berkelanjutan. Tentunya dengan cara-cara yang simpatik, kreatif, inovatif, dengan menganut nilai-nilai kearifan budaya lokal. Di mana budaya lokal sangat arif dalam mengelola lingkungan. Budaya lokal sangat mencerminkan daripada kondisi daripada suatu daerah. Nah, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang ekologis, lingkungan yang lestari dan bisa berkelanjutan, sangat simpatis dan kreatif dan inovatif terhadap kearifan budaya lokal. Pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan sumber daripada Go Green School, yang sumber utamanya adalah pengelolaan limbah atau sampah. Pengelolaan limbah yang atau sampah ini selalu harus diarahkan kepada kaidah 4R: reduce, reuse, kemudian recycle, dan renewable. Keempat-empat daripada istilah ini mempunyai arti yang sangat penting. Keempat R ini adalah sangat penting. Kapan kita harus mengolah barang itu jadi kembali lagi? Kapan kita harus merenovasi? Dan kapan kita harus menjadikan rotasi suatu limpah, suatu daripada sampah menjadi berguna kembali? Dan harus kita perbaiki jika seandainya limbah-limbah sampah yang tidak berguna kita jadikan sesuatu yang berguna. Konsep 4R sangat mengkaidahkan daripada Go Green School. Nah, pengelolaan lingkungan sosial yang dikatakan termasuk daripada konsep daripada Go Green School atau Green School atau sekolah hijau, itu meliputi daripada untuk sosialnya meliputi kekeluargaan yang nyaman, kekeluargaan yang aman, dan kekeluargaan yang begitu harmonis. Kemudian ketaatan terhadap agama yang sangat taat. Ternyata keamanan yang sangat tentram sangat mendambakan daripada Go Green School. Apalagi tumbuhnya seni budaya lokal. Inilah konsep daripada Go Green School. Dari semua konsep ini, terkenal daripada 4R, kita akan melihat pada sumbernya. Sumber yang utama yang bisa kita jadikan sumber daya untuk pengelolaan daripada lingkungan adalah seperti menanam kembali daripada tanah-tanah yang gundul dengan pohon-pohon yang hijau, menata kembali tempat-tempat yang menyebabkan sampah, banyak tempat buangan sampah, kemudian melestarikan tata bunga yang baik dalam satu namanya greenhouse. Jangan lupa tanaman toga sangat berguna di dalam pengelolaan sumber daya untuk lingkungan yang Go Green School. Masalah yang menjadi permasalahan kita adalah Go Green School akan terhambat apabila seandainya ada pencemaran udara, kemudian ada pencemaran air, tak lupa ada lagi pencemaran tanah. Pencemaran udara disebut dengan polusi. Kemudian pencemaran air, adanya air yang kotor daripada pembuangan dari sumber yang tidak kita ketahui, harus kita budayakan jadi bersih kembali. Pencemaran tanah bisa jadi penyebab daripada pengelolaan sumber daya yang tidak berdaya. Nah, pengelolaan limbah yang sangat aktif, maka kita harus melihat daripada sisi-sisi yang positifnya. Jika ada limpah dari plastik, kemudian limpah daripada pembuangan, maka kita harus menjadikannya sebagai 4R.
4R, bisa untuk kompos, ini adalah pembuatan kompos. Kemudian untuk lagi membuat daripada barang yang tidak berguna tadi menjadi berguna. Ini katakan dengan 4R. Nah, pembuatan kompos bisa mengalami dan bisa menggunakan tahap-tahap. Ada pengkomposan secara alami, kemudian pengkomposan secara manual, ada lagi pengkomposan secara mikroorganisme. Nah, pembuatan kompos ini sangat mendominankan daripada pengelolaan lingkungan hidup. Pembuatan kompos merupakan sumber utama daripada berkelanjutnya daripada Go Green School. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang Go Green School, sekolah yang hijau, sekolah yang indah dipandang mata, sekolah yang enak dan nyaman dan asli. Silakan ciptakan sekolah menjadi yang nyaman, atau tempat kerja yang nyaman, atau tempat kerja yang teduh, indah dan dipandang mata. Terima kasih, jumpa lagi dengan kami di dalam pembelajaran budidaya tanaman. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.